kami beri ruang siaran dan itu pendengarnya sudah sampai luar negeri, Pak. Wah. Cakep, sing penting wani. Wow, Pak Ganda. Yes. Saya mengawali salam ini dengan wow. Ada apa, Pak? Karena kali ini kita kedatangan narasumber yang wow. Spektakuler ya. Spektakuler. Sejujurnya kalau untuk bidang broadcasting, Iya. saya sangat ngefans banget sama beliau ini. Dan sekarang jadi tamu kita. Luar biasa namanya. Beliau ini sudah malang melintang ya di broadcasting, radio broadcasting, Pak Ganda. Iya. Sudah belasan puluhan tahun lah ya. Puluhan tahun. Bahkan sudah pernah masuk di rekor muri. Wah, punya Pak Jaya itu ya? Jaya Suprana. Iya. Tahun 2005 Rekor muri. beliau itu pernah masuk rekor muri siaran 15 jam nonstop bersama 30 narasumber. Wih, keren. 15 jam nonstop. Wih. Jadi yo dikipasi, diminumi Disuapin barang ya. Iya, nanti kita tanya saja. Langsung Dia aja. ini sekarang di Semarang, ya, memimpin sebuah perusahaan radio namanya adalah Up Radio. Up Radio. Ya, The Meaning Station, Pak Ganda. The Meaning Station. Iya. Wih. The Meaning Station apa ya? Sekota kona. Sekota kona ya. Kita langsung sambut saja Mbak Santi Rosalia. Bener ya? Bener. Mbak Santi. Ya. Aku biyen ngerti ini Rosalia, boleh saya ganti. Ya, aduh, ini saya bingung ini. Biasane nakoni, saya ditakoni. Nah, itu. Dari situ masalahnya, Pak. Saya harus ngomong apa nanti? Apapun, penting pokoknya dijawab dia, Pak Ganda. Iya. Mbak Santi, disapa dulu. Halo. Sobat Kendel. Selamat salam sehat dulu aja deh untuk semua sobat Kendel yang menyaksikan podcast ini luar biasa. Pak Jumala itu kalau boleh saya sampaikan bahwa ini sosok ibaratnya sebuah kelapa. Semakin menua, semakin banyak santannya. Rambutnya itu santan. Nah, sama dengan Pak Ganda juga sudah menjadi sebuah pasangan yang sangat dahsyat. Dan Pak Ganda ini yang saya kenal dengan manajemen yang luar biasa. Dulu beliau pegang truk-truk besar. Sekarang akan pegang proyek-proyek besar di podcast ini tentu saja ya. Luar biasa. Terima kasih loh Pak. Ini saya mau ngomong apa nih? Aku juga terima kasih ya. Terima kasih Mbak Santi ya. Saya waktu kesana itu antara antara yakin dan ragu gitu ya. Yakinnya itu saya sama beliau itu sudah cukup dekat di hati ya. Meskipun jarang ketemu ya Mbak Santi ya. Betul. Di Purwokerto tapi kita pernah halu-haluan ya Mbak. Iya selalu ya untuk silaturahmi Iya. selalu ya Pak ya. Tapi nggak yakinnya ini Cak Kendel ini kan baru 3 bulan. Iya. Kok berani Ini ngundang? masih lucu-lucunya loh Pak. Oh iya. Masih lucu-lucunya. Iya. Jadi saya terima kasih juga Pak ya. Sami-sami Pak. Mbak Santi. Ya. Up Radio. Oke. Jenengan mulai di sana itu kapan? Tepatnya 2014 akhir Pak. 2014 akhir. Iya betul. Kebetulan saya kan alumni dari UGRIS ya. Dulu UGRIS. Ya, dulu Ya. IKIP TGRI. Nah, di UGRIS itu tahun 2014 itu transisi dari IKIP ke universitas. Oke. Oh, Jadi iya, memang banyak harus di branding kan Pak dengan Iya. positioning yang baru itu. Salah satunya adalah harus memiliki media untuk lebih memperkuat bagaimana branding itu sehingga merubah ya mindsetnya yang IKIP itu kan semuanya ke pendidikan ya Pak. Ya, Tapi sekarang setelah jadi universitas ada tambahan fakultas-fakultas yang non kependidikan. Oke. Jadi dari 7 fakultas yang non pendidikan ada 3 sekarang. Dan disitulah mulai saya dipercaya untuk mengelola Apredio. Ya. Yang Itu Up Radio baru lahir saat itu. Iya betul. Berarti yang bidani juga Mbak Santi.
Sepertinya begitu, Pak. 2014 ya Mbak Santi. 2014 akhir, Pak. Nah, Iya. berarti udah berapa, 8 Sebelumnya tahun ya? 8 tahun, sewindu ini. Sebelumnya Sewindu ya? Iya. Smart FM. Ya, saya dulu dari Smart FM Network, sebelumnya dari CPP Network. Jadi belajar broadcast itu kawat Chandra di mukanya ya di CPP Network. Habis Smart FM itu setelah 2005 Pak, setelah saya pecahkan rekor muri di 2005 itu talk show All About Business ya dengan 30 narasumber. Jadi masing-masing narasumber itu 30 menit. Sebenarnya waktu itu terinspirasi dari ini kok Pak, Farhan dan Indi Barens yang waktu itu siaran terlama itu ya. Cuman saya mau mau bikin sesuatu yang beda lah. Nah, saya dulu Itu di Smart FM ya waktu? belum. Oh, belum ya. Waktu itu masih di Yang 2005 itu. ya, masih di radio yang belum smart. Nah, habis dari situ banyak tawaran ke sana ke sini gitu, Pak. Weh. Mantep, Bre. Kayaknya waktu itu sih terbesit bagaimana sih saya harus mencatat rekam jejak ya. Iya, iya. Jadi legacy apa sih yang pengen saya sampaikan untuk anak-anak saya terutama ya, keluarga saya, dan saya ada di ranah kepenyiaran ya Pak. Iya, iya, Jadi iya. nggak mau apa sesuatu yang wah di dunia broadcast. Nah saya lihat Indi Barens dan Farhan waktu itu talk show masih ada lagunya, dia masih bisa ngapa-ngapa ya Pak. Nah apa yang bisa membuktikan bahwa full saya di situ, dan waktu itu saya juga melabeling diri itu saya suka banget talk show. Karena dalam talk show itu saya ketemu dengan banyak narasumber, itu banyak guru nanti yang akan memberikan banyak. Talk show itu ya mirip-mirip podcast gitu kan? Iya. Betul, ya ngobrol dengan orang, Iya. Pak. Kayak zaman saiki jenenge podcast. Podcast. Sebenarnya modelnya itu model talk Iya, show. talk show, Iya, Dan betul. nyontoh zaman dulu. Nah itu saya membuat labeling diri penyiar khusus talk show waktu itu ya Pak, sehingga kalau saya dipegang untuk siaran musik atau entertainer itu saya merasa nggak totalitas gitu. Dan ketika itu sudah menjadi sebuah brand, jadi pentingnya self branding mungkin itu juga selangkah bagaimana kita melakukan itu ya Pak. Itu akhirnya saya belajar terus ya, jadi ketemu orang misalnya besok mau talk show dengan Pak Jumala waktu itu bicara soal sekolah alam misalnya, saya kan belajar soal itu dulu, jadi kelihatannya kayak pinter banget sih gitu ya. Padahal nggak belajar semalam doang. CTC ya tahu. Buku Impossible is Nothing itu Mbak? Oh iya, Bener ya? betul. Yang sama Mbak Santi Oh, iya. di Apredio. Iya, jadi gitu-gitulah. Jadi mau besok ada yang mau talk show tentang trading, wah belajar trading kayaknya orang lain pinter gitu ya. Nah itu membuat sebuah leveling di diri saya seperti itu, dan akhirnya bagaimana menjadi pribadi yang solutif itu salah satunya ketika bagaimana talk show itu mencari jawaban dari pendengar yang pengen tahu tentang produk itu misalnya. Itu sih, itu sesimpel itu sebetulnya Pak. Tahun 2005 itu kenapa 15 jam? Karena 15 tahun saya di radio. Oh, 15 tahun Mbak Santi di Iya, radio. di berkarir tahun 2005 itu Pak, makanya saya Mbak Santi 15 tahun di radio itu. Enggak, maksudnya bukan radio itu berusia 15 bukan. tahun. Bukan. Selama 15 tahun saya berada di dunia Berkarir ya? broadcast, Berkarir. berkarir di broadcast selama 15 tahun. Nah, itu tahun itu di radio itu. Loh, Tapi berarti bukan hanya di radio itu. loh, berarti itu kan apa namanya? Record untuk Mbak Santi, bukan Iya. untuk radio. Bukan. Wow. Jadi saya masuk broadcast itu sejak SMA Pak. SMA. Wow. Jadi saya memang udah mata duitan kayaknya waktu dulu Pak. Penyiar remaja gitu ya, tapi udah dikasih duit. SMA udah mah jadi penyiar ya. 90. Dia sih ngerti duit ya. Betul. Iya. Jadi dapat ini uang jajan waktu itu ya, kan di Pekalongan, saya di Pekalongan. Ternyata jadi penyiar itu enak ya, cuma ngobrol bla gitu Dapat ya. duit. Dapat uang buat traktir teman-teman waktu itu bakso sekelas Pak bisa. Wah. Kan Anak SMA. SMA. Saya kan agak bangga ya maksudnya. SMA 4 Pekalongan. Bukan, SMA Hasyim As'ari Pekalongan. Jadi, halo. Halo Hasyim As'ari. Duh, orang top. Hasyim As'ari mengeluarkan orang. Amin. Doa dari guru-guru juga. Nah itu Pak, habis itu akhirnya udah menjadi sebuah hobi ya. Karena saya dulu orang teater juga, tapi waktu itu masih manggung drama-drama gitu ya Pak, bersama teater kami waktu itu di Pekalongan. Nah seiring waktu
sudah lulus SMA, kemudian kuliah, tapi sambil kerja, sambil di siaran itu. Waktu itu lagi ngetop-ngetopnya karir di radio, jadi kuliahnya aku tinggal, Pak. Ada penyesalan sih waktu itu ya. Tapi sekarang, kenapa dulu nggak sambil kerja, sambil kuliah ya? Tapi nggak apa-apa. Ada dalam titik berangkat saya, hidup saya waktu itu, saya cita-cita jadi dosen. Oke. Nah, setelah jadi dosen itu, dosen apa kalau ditanya ya, Pak? Nah, ini berkenaan dengan bagaimana Anda berproses itu. Sebetulnya komitmen dari diri Anda, titik berangkat itu akan menghantarkan pada titik akhir. Wih. Gaya ya? Filosofis. Mantap. Iya. Titik berangkat itu akan mengantarkan Anda ke titik akhir. Ya. Oke. Kita nggak pernah tahu ya, Pak, sampai di mana kita nanti akan berakhir ya. Tetapi kan semakin tambah usia itu akan semakin berkurang waktu kita. Iya. Dan kenapa kalau kita selalu dengar orang-orang bilang bahwa lakukan saja kebaikan gitu ya, walaupun ada orang yang tidak suka, nanti baik dan baik terus kamu lakukan itu. Nah, waktu itu dosen apa ya, nggak tahu pokoknya dosen. Pikiranku itu dosen itu lebih lebih tinggi lah ya daripada yang lain gitu ya, Pak ya. Wah, dosen apa gitu ya? Kok nggak guru gitu? Enggak, pokoknya dosen. Ya udah. Habis itu saya di karir radio bagus, terus menanjak, dan sebetulnya ibu saya dulu penyiar. Oh, ibu penyiar juga. Cuman suara ibu itu lebih teens, lebih saya lebih adult, lebih tua. Segala dah. Nanti ibu Iya, jadi pernah dijadikan kuis tuh, Pak, waktu Radio Chandra waktu itu ulang tahun ya, karena kami berangkat dari radio itu. Mana yang ibunya, mana yang anaknya gitu? Mana yang biongnya dan mana yang biangnya? Iya kan. Iya. Biong itu emak saya, yang waktu itu yang jadi biang kerok, begitu moncer kan waktu itu saya. Nah itu salah semua. Jadi menjawab biong itu lebih ke suara saya, karena memang radio kan dulu tidak nampak ya, Pak ya. Akhirnya udah saya bilang, kakak saya waktu itu, udah ibu nggak usah siaran, aku malu gitu. Kakaknya yang malu, suaranya ibu dikiranya anak muda. Banyak teman SMA-nya yang naksir gitu loh. Ya sudah harinya gitu lah ibu akhirnya. Jadi kalau ditanya saya pada titik ini di dunia broadcast, ibu saya selalu wanti-wanti bahwa sebenarnya ini akan membuat saya sedih kalau bicara soal itu. Ibu sehat selalu, alhamdulillah. Ibu selalu ngediko gini, titikmu sekarang di dunia radio itu sebetulnya mimpinya ibu. Ya, agak merinding ya ketika ibu ngendiko begitu, artinya bahwa setiap langkah saya itu beliau selalu apa ya, Pak, kayak mengapresiasi diri ya. Jadi beliau bangga dengan saya, tapi itu adalah menjadi bagian dari kebanggaan yang beliau rindu seperti itu gitu ya. Tapi karena berada di desa, kemudian dengan culture yang beda ya, sehingga itu tidak bisa kesampaian. Kebetulan saya putri tunggal ya, jadi saudara saya laki-laki semua, dan yang meneruskan di dunia soal komunikasi ini saya, dan itu hal yang membuat saya terus menciptakan karya-karya itu sebetulnya dipersembahkan juga untuk ibu. Wah, luar biasa. Itu tadi. Karena ibu selalu ngediko gitu, langkahmu di ini itu mimpinya ibu. Oh iya sudah, alhamdulillah. Kalau itu bisa membahagiakan beliau, Pak. Anak perempuan kan kalau sudah menikah sudah ya, Pak, ganda. Kesulami semua ya. Begitulah kira-kira. Dan beliau sekarang memimpin Up Radio yang sampai sekarang masih eksis. Amin. Sewindu ini Up Radio masuk tahun 2022. Iya. Up Radio itu kan brandingnya atau positioningnya itu kan apa ya namanya ya? Tagline-nya itu The Meaning Radio. The Meaning Station. The Meaning Station, sorry. The Meaning Station. Maksudnya apa? Jadi media itu kan khususnya media radio itu adalah frekuensi publik ya. Jadi secara tanggung jawab moral kami orang-orang broadcast, terutama juga yang ada di People Up Radio itu punya tanggung jawab bagaimana frekuensi ini punya manfaat, kemudian punya
Iya, tadi tanggung jawab ya. Kalau bicara soal mencerdaskan bangsa nanti terlalu klise ya Pak. Kami juga belum cerdas-cerdas amat gitu ya. Jadi bagaimana kami membuat sebuah program itu yang sangat sangat berhubungan sekali dengan marwah radio itu sendiri, yaitu sebagai media informasi, edukasi, kemudian juga hiburan. Informasi, edukasi dan hiburan. Iya. Nah, kalau di radio itu dulu, quote and quote itu radio kan hanya orang memainkan theater of mind-nya saja ya. Jadi mungkin orang mendengarkan suara saya membayangkan saya itu kayak Manohara gitu ya. Harap banget. Ya pokoknya gitulah Pak ya. Tapi suarane Manohara karo Mbak Santi Pak 11-12. Jadi kan gitu. Padahal ya. begitu ketemu ya, aku lebih suka yang ini. Karena di hadapan saya, cuma di hadapan Manohara. Soalnya aku karo Manohara ra kenal. Jadi itu adalah kekuatan radio ya. Jadi orang hanya membayangkan saja ketika kita siaran. Makanya dalam program itu bagaimana kita betul-betul menciptakan sebuah program yang memberikan meaning dan inspirasi serta menggerakkan sebetulnya Pak. Dan ini saya harus ngomong sekarang. Kenapa harus berpromo di radio atau beriklan di radio? Itu tepat banget. Karena ketika kita berbicara soal produk, itu kita menggiring pendengar atau audiens untuk membayangkan produk itu betul-betul imajinatif. Nah, benar sekali. Itu adalah kekuatan dari seorang penyiar. Theater of mind. Theater of mind. Jadi teaternya itu ada di main. Iya, betul. Jadi dan itulah yang melatar belakangi kenapa The Meaning Station ini juga kami kayak semacam core values-nya ke people di Up Radio itu setiap kalimat dari siaranmu yang kamu ucapkan atau konten yang kamu ucapkan harus berdasarkan itu. Jadi kita nggak mungkin siaran dengan bahasa yang norak-norak gitu ya atau dengan isi yang urak-urak gitu. Karena memang marwah itu sendiri sudah membuat kami harus memiliki kewajiban moral seperti itu. Dan marwahnya itu ada di dalam kalimat The Meaning Station itu ya. Betul. Dan itu teraplikasi dari program-program yang Iya. Apa itu program-programnya? Ada kita menggandeng ini. Kalau sudah bicara program, sebetulnya dijahit dengan program itu yang C-label ya, karena kita operasional juga pakai duit Pak. Iya, tentu saja dong ya. Jadi ada program catatan kecil Haryanto Halim. Kalau di Semarang ini siapa yang tidak kenal dengan beliau ya? Beliau adalah salah satu tokoh yang sangat terkenal, kemudian juga pemilik perusahaan besar juga. Di mana tahu kan Pak Haryanto Halim? Tahu dong, pasti ya. Tahu. Inspirasinya tuh banyak. Dulu beliau sebelum podcast begini, sekarang beliau aktif di podcast Pak. Iya. Dulu TikTok itu juga sekarang. Di IG, TikTok di juga. Di TikTok juga. Sampai sekarang aku masih sering. Iya, yang di TikTok. Nah, kesasaran beliau. Dulu begitu TikTok dulu kalau baru bikin share ke Santi. Oh iya. Terus saya bilang kan selalu ada DM dulu. Kenapa harus begini ya Pak? Tanya nggak apa-apa Pak. Ini natural banget. Ini jadi ciri khas. Iya. Oh gitu ya? Iya. Jadi branding. Jadi gitu. Jadi sebelum ngomong gitu. Iya. Dan itu selalu di-share duluan Pak. Yeah. Terus waktu itu saya bilang Pak, belakangnya tuh dikasih produk ini. Oh gitu ya San? Iya gitu ya. Akhirnya jadi kayak teman dengan beliau ya. Nah itu sebetulnya saya yang catatan kecil Haryanto Halim itu lihat tulisan-tulisan beliau itu di Facebook Pak. Yeah, dulu sering banget kan Pak ya. Di Facebook. Terus saya bilang gini Pak, ini silakan karena radio itu audio ya. Jadi Bapak sampaikan dengan gaya Bapak. Suaraku jelek, coba rekaman aja dulu. Gitu. Tapi dikirim pakai ini karena sudah teknologi sekarang ya. Pakai direkam sendiri. WhatsApp ya, pakai WA. Audionya kan ada. Mentah dikirim ke saya, kemudian diproduksi oleh tim. Saya cuma bilang bahwa coba kamu bikin produksi ini, nanti begini. Saya cuma ngasih nyawa aja di situ, terus dibikin. Saya kirim ke beliau. Beliau bilang, loh suaraku kok api ya? Tapi dengan gaya beliau yang memang medok gitu ya. Suaraku api ya San. Nah, saya bilang bahwa aku kebayang medok ya. Iya, kalau sudah kita produksi bagus Pak. Saya putar ya Pak ya. Sebulan produksinya begini, segini gitu kan. Nanti disponsori oleh. Oh iya gitu ya Pak. Ini cerita ya. Jadi bagaimana ini menjadi salah satu strategi teman-teman sih ketika melakukan pendekatan bisnis itu
personal approach itu bisa teman-teman lakukan Wes. dan memahami betul siapa orang yang mau kita ajak sinergi. Jadi lebih banyak berkontribusi, jangan malah kalau kayak di terminal itu retribusi ya, dapat apa gitu, jangan gitu dulu gitu ya. Jadi jangan tanya ke dalam hak diri kita dulu, betul. ya. Tapi pastikan kita bisa memberi manfaat kepada Iya. Nah, itu sih setiap orang usah dikongkon jaluk dhewe ya nanti. Iya kan? Disentil sedikit aja ya gitu kan. Jadi selalu begitu yang kami lakukan ya, apa yang bisa kita kontribusikan itu yang ada dalam benak kami sih. Nah akhirnya berjalan cukup lama. Sebetulnya berikutnya tujuan saya adalah bagaimana, karena beliau adalah tokoh masyarakat, bisa menjadi marketing mood kami. Dengerin Apredio ya, ada aku jam sekian gitu Pak. Itu tujuannya, salah satunya adalah branding tuh. Iya. Itu yang catatan kecil Haryanto Halim. Kemudian beriringnya waktu memang kami mencoba untuk meng-hire beberapa tokoh di Semarang ya. Semarang. Ya. Tokoh besar nasional di Tokoh antaranya besar, ya. Mas Priges kan? Tidak Masih. sempat ke itu, tidak sempat ke Nggak sempat Apredio ya. Hanya di Smart Di FM Smart, Pak, masih ya, sama network Smart, aja ya. betul. Ya. Nah kami pengen sekali punya mimpi bagaimana local genius itu bisa menasional ya. Jadi apa yang bisa kami lakukan ya media itu, karena itu syarat dengan banyak knowledge yang saya pikir ini tidak menggurui ya, tetapi karena beliau itu banyak lebih bicara true story, kemudian bagaimana ya cara pandang beliau ya, sehingga itu kalau saya mencermati dan mengelaborasi sebetulnya kita bisa mengambil beberapa angle pandang dari tokoh-tokoh itu. Itu sih Pak. Itu program-program, dan salah satu kekuatan kami memang ada di talk show. Talk show itu lebih kami angkat karena lebih interaktif, tidak satu arah. Itu sih. Jadi pendengar bisa belajar berkomunikasi, belajar mengungkapkan, dan mungkin pendapat-pendapat mereka juga bisa terdengar secara langsung. Dan pendengaran juga bisa ngasih komen kan? Iya betul Pak. Itu sih yang talk menjadi show-nya. kekuatan kami. Oh gitu ya? Iya. Pakai telepon? Oh enggak Pak, kalau sekarang chat karena Chat kami di- sudah menggunakan konvergensi new media. Convergence ya. Sekarang talkshow-nya Apredio bersama Mbak Santi ini sudah convergence. Artinya ada di beberapa media. Betul. Ya. Di samping suara juga Audio. ada di audionya, ada di YouTube sama Instagram. YouTube sama Weh, Instagram. gitu ya. Nah, bisa ngomen di situ kan? Iya, Ya. jadi sekarang pendengar itu tidak hanya chat lewat WhatsApp saja, tapi Ya. chat langsung di situ. Di Di Instagram IG dan Live ya. YouTube ya betul. Itu live gak? Chatnya live, direspon live. Live betul. Oh. Jadi tim kami itu small team tapi militan. Saya bersyukur sih di tengah-tengah dunia yang sudah serba digital ini, saya kan orang kuno Pak. Saya ini termasuk orang gaptek Pak. Sama lah, saya kuno juga. Lebih kuno saya. Tapi berada di tim yang luar biasa. Militan ya. Betul, Anak-anak Pak. muda ya. Anak-anak Berarti ya, muda, Pak. dan mereka juga mau belajar. Jadi mungkin ngelihat sih, oh kasihan banget ya orang sepuh punya kemauan gitu ya. Kalau nggak didengar gimana kali ya Pak? Jadi Nggak kasihan menurut dia saya. mendengar, kemudian oh iya siap Mbak ini. Nah Menurut saya keren itu sih Pak. Jadi saya bersyukur berada di tengah teman-teman tim yang luar biasa. Wow. Saya jadi belajar banyak juga dari mereka. Gitu Pak Jumala. Yang Pak Ganda. Yang penting itu ini kok apa namanya ya? Apa? Idenya ya. Iya. Kreativitas. Kreatif Pak Santi itu kreatif. Eksekusi itu kan tinggal. Nah, gitu aja. Gitu ya. Nggak bisa tidur soalnya Mbak Kanda. Kalau misalnya ya Pak, kita perjalanan saya dalam di dunia media ya Iya, Pak. iya, iya. Itu kan kayak 24 jam. Akan selalu, tapi bukan bekerja kalau saya merasa ya. Di radio itu buat saya ini adalah bagian dari hidup saya. Iya. Jadi bagaimana saya di rumah dan di Apredio itu sama Pak perasaan Pak. Jadi saya harus menjaga mereka 24 jam, saya juga harus menjaga keluarga 24 jam gitu ya Pak. Jadi sama kayak kru itu bagian dari anak-anak saya, jadi saya harus memikirkan bagaimana dia safe Iya, iya. dengan asuransi gitu ya Pak. Kemudian bagaimana anak-anaknya, bahkan saya bangga ketika dikabarin anaknya teman-teman ini termasuk
yang mengantar saya saat ini ada Mas Saud itu. Wes. Selesai Halo, Mas Saud. iya. Selesai SMA dan kuliah, kemudian ada lagi Narso itu di teknik, anaknya dua-duanya kuliah Pak di Polines dan Undip. Buat saya investasi yang paling bagus itu adalah pendidikan. Jadi yuk kita kerja bareng, bertumbuh bareng untuk anak-anak kita, dan itu luar biasa buat saya. Iya. Iya. Luar Itu ya Pak. Kenapa saya mau nangis ya? Karena mereka tuh luar biasa lah buat saya Pak. Iya. Gitu. Ya itu meaningful. Cocok dengan branding. Semoga amin. Mbak Santi, sekarang ini kan lagi apa namanya ya? Zaman digital ya. Betul. Saya ingin mengklarifikasi lagi meskipun sudah disinggung sedikit tadi ya, yaitu nah ketika zaman digital ini datang, radio itu kan frekuensi. Ya. Sebetulnya bagaimana positioning radio sekarang ini, atau bagaimana Mbak Santi menjalankan up radio menghadapi dunia digital dan dengan pendengar atau pemirsa kalau di IG Ya. yang milenial kebanyakan atau bahkan generasi Z itu mayoritas. Ya. Jadi kalau saya pikir di semua bisnis ya Pak, berubah atau mati ya. Iya, yes. Change Betul. or die. Or Itu- die. Ya. Itu menjadi sebuah pakem yang nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Jadi kalau sekarang dibilang era digital itu setiap detik ada perubahan yang Iya. tidak bisa kita nyangka. Benar gitu ya, Pak, banget. ya. Itu di awal saya selalu bilang, tapi itu karena itu kan saya harus belajar ya. Saya bilang bahwa saya itu orang old, generasi old yang gaptek, tapi saya mau belajar gitu. Jadi jangan membuat mental block gitu ya Pak ya. Iya, Tapi iya, saya mau iya. belajar itu. Nah, ada di sisi regulasi memang masih menjadi sebuah PR barangkali ya Pak ya. Ya. Kalau di frekuensi itu kan ada polisinya namanya KPID. KPID. Iya, Komisi Penyiaran Indonesia daerah. Daerah. Karena daerah. Tetapi kalau di yang dunia yang lain, dunia maya itu kan menjadi sebuah perselancaran bagaimana kreativitas itu dibuat. Dan itu di luar cakupan KPID. Jadi KPID itu Oke. hanya di siaran yang melalui frekuensi, kalau radio ya, kalau TV berarti ada audionya dan lain Yeah. sebagainya. Nah itu selama itu menjadi hal yang belum menjadi aturan yang membuat kami tidak bisa bergerak, ya kami lakukan inovasi-inovasi atau perubahan-perubahan yang menyesuaikan kekinian, tetapi dengan catatan karena tadi marwah media itu adalah media radio khususnya sebagai edukasi dan pendidikan, kami pun harus menyajikan itu yang sesuai dengan marwah itu. Iya. Nah, sekarang yang kami lakukan, dan itu sudah menjadi alam bawah sadar kru ya, dimana kalau talkshow itu semua media kita optimalkan, Yes. YouTube, Instagram, live streaming, ya, Live kemudian streaming itu yang YouTube bukan? YouTube, Instagram itu live streaming. sendiri Pak. Jadi ada kami itu punya, Live streaming radio itu loh. ya, jadi ada radio on frekuensi 98.5. Oh. Kemudian live streaming kami di aprido.id. Iya. Itu duluan tadinya ini Pak, hanya 2 ini. Oh, hanya 2 tadinya ya? Jadi teman-teman belum lakuin ini, kami sudah lakuin itu. Karena teknisi saya yang namanya Mas Narso itu cukup dahsyat. Waktu itu ada muncul sudah podcast dulu Pak. Podcast dulu ya? Sudah ada podcast waktu Yang itu. sebetulnya podcast itu dulu kan bukan begini. Iya, Podcast benar. itu- Iya. Jadi Podcast bisa itu seperti radio. seperti Ya. radio yang Nggak bisa ada diputar lagi gambarnya. gitu ya Pak. Dan itu Mbak Santi sudah bikin itu ya? Jadi waktu itu tawar-menawar dengan teknisi enggak. Oke, enggak. Oke. Nggak usah Mbak. Jadi ya itu tadi Pak, karena saya itu pengen, Ya, tapi nggak tahu ya. gambarnya gimana Ya. ya. Tapi saya selalu membuka diskus dengan teman-teman. Artinya saya harus menempatkan diri. You nggak ahli di situ. Jadi kalau you pengen, kalau ada yang ngasih tahu lebih ahli, you diam aja dulu Ya. gitu ya. Jadi dia ngasih tahu. Enak, jadi orang diam enak. Mbak Santi ini kan banyak bahannya, tapi Iya, bisa iya, diem iya. juga ya kalau mendengarkan Iya. teknis ya. Jadi saya mendengarkan. Ah. Percuma Mbak gini waktu itu Pak. Oke. Itu sekitar 5 tahun yang lalu 5 malah Pak. tahun yang lalu, Ya, ya? dia sudah karena saya sudah pernah lihat kok kayaknya bagus lagi gini. Saya suanya lagi gitu loh Pak. Ini kok bagus ya ini. Jadi disadarin sama dia. Jangan, mending Mbak Santi investasi kamera waktu itu ya. Oke. Kita udah mulai main YouTube aja.
Yes. Oh, YouTube ya. Iya. Oke. Ini nanti dia sudah tahu Pak Ya, proyeksinya ya, ya, bla ya, bla ya, bla ya, bla ya. bla. Iya. Waduh, harus dandan dong. Biasanya kita kan seadanya, Le. Nggak apa-apa. Kata Mbak Santi kan di Rosa gitu waktu itu Ya, udah dirayu ya, banyak orang. oke. Ya udah, saya bilang, ya udah deh, mainkan berapa toh gitu kan? Segini, Mas. Saya cari iklan dulu. Jadi saya selalu kalkulasi berapa investasi harus keluar, saya harus mendapatkan pendapatan berapa itu kan Yes. harus menjadi yang Iya. dipertimbangkan. Hitung matang ya. Iya. Nah akhirnya itu Pak, teman-teman terutama yang di teknis itu punya prospek begitu, akhirnya kita mulai main itu ya 4 tahun yang lalu ya, YouTube waktu itu. YouTube ya. Nah meningkat ada Instagram. Iya. Nah, Kami- YouTube-nya waktu itu apa? Rekaman langsung ya? Rekaman aja berarti ya? Waktu itu Live streaming juga berarti ya? belum, jadi belum. rekaman Pak, betul. Oh, rekaman. Rekaman. Ya, jadi beberapa diproduksi ya, baru diupload gitu kan. Terus mungkin ada yang kunjungan kemana gitu ya? Ya, kita sering juga melakukan live event ya. Jadi Live event gitu ya? Ya, talkshow di klien-klien Pak. Kemudian juga kita pernah di sebuah tempat umum di hotel-hotel itu juga. Jadi sebetulnya untuk memberikan nuansa yang berbeda dan Ya, sekaligus ya, ya, juga membuat kita lebih dekat dengan klien ya. Iya. Itu sih treatment Pak Ganda. Iya. Nah, sama pamer juga bahwa kita punya teknologi ini. Kayaknya yang lain belum ya? Waktu itu ya? Bener. Jadi Alah. boleh dong punya pamer gitu ya. Pamer yang santun lah ya. Dan itu Pak akhirnya berkembang lagi ada Berkembang lagi, Instagram, Instagram, kemudian maaf ya. kami juga punya keinginan bagaimana mengawal UKM yang di Semarang cukup banyak ya Pak. Buat kami merasa bahwa teman-teman UKM ini adalah menjadi salah satu penggerak ekonomi yang sangat kuat. Iya. Nah, itu sejarah teman-teman tahu lah ya, bisa di searching bagaimana kekuatan para UKM itu. Makanya mereka kan punya alamat-alamat Instagram yang untuk mereka jualan juga. Iya. Nah, itu menjadi salah satu alasan kenapa kami juga mewawancarai mereka lewat Instagram. Paling tidak untuk membuat branding sosial media mereka bisa lebih dikenal. Iya. Itu, dan akhirnya kami membuat siaran itu live 4 media tadi Pak. Langsung ya? Yang itu live langsung, YouTube live, Instagram live, streaming gitu ya? streaming dan radio. Radio Tuh. ya. Dan itu menjadi standar. Jadi kalau udah ada mau tamu datang, ya udah kita siapin YouTube itu. Begitu Pak siaran. Kalau untuk nge-grab Tamu. usia milenial dan generasi Z, Supaya tetap apa tertarik ini di radio. program apa yang ditawarkan? Jadi penyiar kami kan anak-anak sekarang juga gitu ya. Itu dari mahasiswa juga ada yang ikut. Mahasiswa UGRIS ada yang sudah lulus kemudian kerja di situ ya. Kemudian ada tidak hanya dari kampus UGRIS Pak, dari kampus-kampus lain juga ada. Karena memang walaupun kami berada di lokal UGRIS, tapi kami memang ini radio swasta atau radio bisnis yang dikelola secara profesional. Jadi kami welcome untuk siapa saja. Dan salah satunya mereka selalu kekinian ya, update dengan hal-hal yang ada sekarang. Ada namanya Apredio K-pop Zone. Jadi ya tadi Koreaan itu saya nggak mudah bahas itu Pak. Nah itu anak-anak bener, oh ini Tim kreatif ya. Oh iya betul. Dan penyiarnya itu sangat, saya bersyukur juga penyiar itu kalau dikasih tanggung jawab program, dia ingin programnya itu menjadi program unggulan Pak. Jadi dia kelola serius banget menghadirkan anak-anak yang muda yang suka banget dengan komunitas-komunitas itu gitu ya. Kalau saya lihat sih mereka promo di Instagramnya itu selalu begitu. Dan selalu datang untuk bicara tentang, Bu saya tuh mau begini dan begitu. Oke, rencana itu sudah bagus saya bilang gitu kan. Tapi akan lebih bagus kalau kamu aplikasikan gitu ya. Dan ini butuh effort gitu ya. Dan effortnya adalah konsistensi saya bilang gitu. Karena media itu ditunggu, kalau memang sudah muncul ini kamu janji besok akan ada lagi, ya itu harus dibuktikan gitu. Ya, akhirnya cukup ramai juga sih Pak. Kemudian yang jalan juga ya yang K-pop itu ya, betul, zona yang zona Korean pop itu jalan.
Kemudian yang Jumat malam justru kita mengakomodasi jazz lovers. Jazz lover. Jazz lovers. Just today, jazz today. Jazz today. Ya, itu Ari Bule itu cukup terkenal lah ya. Nah, sama dengan dosennya Ugris, ada yang suka banget dengan jazz. Kami beri ruang siaran dan itu pendengarnya sudah sampai luar negeri, Pak. Wah. Bahkan itu koleksi lagu jazznya dikirim juga, Pak. Karena kan ada dia punya keterbatasan. koleksi, yang luar negeri itu punya koleksi, Ya. dikirim ke Up Radio. Betul, dan memang saya bilang bahwa setiap program itu eloknya ada something yang didapat ya Pak. Jadi tidak hanya lagu, terus mereka mengupas juga tentang bagaimana story behind the song, kemudian gitu ada, ya? iya ada beberapa di situ kan musik ala jazz dan lain sebagainya, sejarah dan lain sebagainya, mereka munculkan di situ menjadi konten yang mereka siarkan. Jadi memang tidak lepas dari the meaning tadi Pak. Dari tagline-nya tadi ya. Betul. Favorit Mbak Santi, apa yang menjadi favorit dari pendengar? Program apa? Lebih ke talk show kali ya, karena talk show ya. Itu menjadi tidak hanya pendengar yang punya benefit, tapi juga mitra-mitra kami atau partner kami ya. Dan itu yang kami selalu sampaikan bahwa kekuatan kami ada di talk show itu Pak. Talk show ya. Targetnya dari usia sebetulnya kalau segmentasi di Up Radio itu dari usia 18 sampai 35 ya. Jadi kalau keluarga muda gitu ya Pak. Saya juga masih muda. Mudah banget, masih hitam masih hitam ya Pak. Oh, Bapak sudah kembali ke jalan yang benar. Meninggalkan dunia hitam. Berarti ya Mbak Santi ya, narsumnya juga ini ya, tentunya menyesuaikan juga ya, yang mungkin anak-anak muda siapa gitu yang dipanggil ya untuk talk show tuh. Sebetulnya enggak, kalau inspirasi itu kan sebetulnya dari usia berapapun, tapi ya ada value-value dari narasumber itu yang bisa kita peras ya untuk kita share lebih banyak lagi. Kayak kemarin misalnya kita talk show dengan salah satu UKM Pak, dan di talk show itu kami punya namanya Market Corner, itu mengundang Mas Tommy Arnoldvan ya, kalau Mas Gan itu temannya Mas Ganda juga ya, karena dia praktisi bisnis online. Dia UKM, kemudian sebelum dia talk show itu kan saya selalu sudah menggali siapa narasumbernya Pak. Kemudian kita siapin foto dan sebagainya untuk kita publish di e-flyernya sosial medianya Up Radio. Mas Tommy udah kita kirimin sosmednya UKM itu. Ya, jadi kalau inspirasi Pak Gana itu memang tidak melulu harus ke usia segmen berapa gitu ya. Semua orang bisa, yang penting ada value yang di-share kepada masyarakat ya. Seperti contohnya Mbak Santi ngundang Mas Tommy menjadi partner di Up Radio. Ya, di Up Radio ada program Market Corner, itu setiap hari Senin jam 10 selepas Up News. Itu ada Kang Tommy Arnoldvan, itu kalau panggilan akrabnya Kang Ano ya. Dia praktisi bisnis online. Kenapa beliau yang pertama kenal ya. Jadi kalau mau undang narasumber yang tidak banyak izin adalah cari narasumber sing konco. Teman dulu. Jadi kan Pak kalau kebanyakan izin ya enggak. Nah, kan di program itu butuh konsistensi. Nah, Mas Tom itu kami jadikan sebagai narasumber tetap, kemudian kami mengundang tamu lain melalui Instagram ini siarannya, karena Mas Tom posisinya ada di Yogyakarta. Mengundang UKM juga melalui Instagram, agar Instagram dari UKM itu terpublish juga di promo di Up Radio ya. Nah, UKM itu kemudian sebelumnya kita udah menggali tentang UKM-nya, kami sudah share ke Mas Tom untuk bisa mempelajari kira-kira peluang-peluang apa yang bisa dikoreksi insight untuk UKM biar lebih meningkatkan promo di sosial media. Nah, itu akhirnya ketemu klik di situ. Nah, kemarin itu hari Senin yang kemarin itu kami undang salah satu pengrajin Macron atau apa ya itu ya yang sekarang lagi ngehits itu, dikasih dapat tali sampur dari pendengar kami yang ada di Bengkulu. Kebetulan beliau punya
toko oleh-oleh. Oke. Toko oleh-oleh. Nah itu kan beliau memang sangat concern dengan produk-produk dari Bengkulu ya, tetapi beliau memberikan kesempatan dan juga langsung chat di situ di Instagram Apredio SMG itu minta dikirim. Iya, jadi silakan saja Mas produknya dikirim ke Bengkulu karena saya punya toko oleh-oleh. Nah ini salah satu yang Apredio lakukan, bagaimana nilai kebermanfaatan itu bisa berdampak. Salah satunya itu, Pak. Iya, keren, luar biasa. Oke, Mbak Santi. Nah, sekarang tentang Mbak Santi sendiri nih. Kok iso pointer itu saja nih piye asal usulnya. Enggak lah. Kreatif ya. Iya. Ide-idenya itu apa sih sebetulnya prinsip hidup yang dipegang Mbak Santi sehingga bisa meniti karir sampai pernah Jaya Suprana Rekor muri ya, yang 15 jam tadi ya. Terus pernah juga di Smart FM, itu juga salah satu radio top Indonesia, salah satu ya. Di samping Apredio yang sekarang beliau sendiri memimpinnya. Oh, bos aja nih rahasia nih. Semua orang punya itu, Pak. Semua orang punya itu. Tinggal juga. Iya, Pak. Pendulumnya sudah ada, tinggal bagaimana memantiknya. Pendulumnya sudah ada. Iya, tinggal memantiknya aja. Nah, saya awal sudah menyampaikan ke sahabat ya, sobat kendal, bahwa titik berangkat itu akan menuntun kita pada titik akhir. Dan itu jadi aku mau kayak mau ngerti saja nih, aku udah mudeng kok. Itu ada komitmen, Pak, yang namanya komitmen yang harus kita lakukan. Tangkap. Walaupun dalam prosesnya itu ada godaan-godaan ya, Pak ya. Jadi saya pernah tuh, Pak, tahun 2012 itu gantung mic. Oh, gantung mic? Iya, kalau pemain bola gantung sepatu ya, Pak ya. Kalau pemain bola lempar radu. Ya. Karena ada suara-suara yang bilang bahwa kenapa sih kamu lihatnya cuma dunia radio doang gitu ya. Tahun keberapa ini? 2012. Oke. Kemudian pokoknya padahal kamu itu punya kesempatan untuk berbisnis dan lain sebagainya. Namanya juga manusia ya, Pak. Jadi ada lagu kan, Santi juga manusia. Nah itu. Nah saya tergoda juga, Pak, waktu itu. Saya gantunglah mic. Saya kemudian terjun ke dunia bisnis. Sampai ya adalah beberapa modal gitu ya secara rupiah. Kalau dikalkulasi sekarang, padahal dulu bisa beli rumah ya ternyata ya. Kalau penyesalnya sekarang. Tapi akhirnya nggak lama, Pak. Jadi cuman sekitar ya 1,5 tahun atau 2 tahun lah ya waktu itu. Alhamdulillah ada hadiah ulang tahun dari suami. Kita perjalanan umroh ya, Pak, waktu itu dengan suami. Saya keluar dari radio itu juga masih belum tenang gitu ya. Artinya kok nggak kayak se-enjoy dulu gitu ya. Iya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Mungkin karena hal baru gitu ya. Jadi saya harus menyesuaikan dulu aja sampai bertahun-tahun gitu ya. Ini baru 1,5 tahun gitu ya. Jadi sering banget self talk saya itu orangnya. Jadi kalau dulu bilang latihan siaran, saya suka siaran di jalan ngomong sendiri, Pak, naik sepeda. Sampai ada tetangga yang bilang ke ibu, itu anakmu itu loh rodok sedeng. Iya, Pak, dulu. Jadi iya, ibu sampai ora soalnya nek siaran di jadi kudu iso memahami kuwi koyo ngono. Wah, tapi ngomong dhewe ning dalan wong desa kan gitu ya, Pak ya. Saya bilang enggak apa-apa, sekarang ibu memang rodok sedeng. Ibu kan yang ketawa ya. Nah, saya selalu self talk ya. Bener nggak, sebelum saya ke suami itu saya self talk, terus saya akhirnya sudah pada tahapan kayaknya bukan aku deh gitu ya, Pak. Saya bilang sama suami begini. Ya udah, suami bilang ada kalanya memang harus pause dulu. Ya, jadi saya mencoba untuk menzerokan diri. Waktu itu saya memang berhenti total untuk tidak ngapa-ngapa kurang lebih seminggu lah. Itu saya sempat bergabung dengan teman-teman di jaringan usaha ya, Pak. Jadi saya ternyata nggak bisa. Ya udah, saya off dulu. Baru itu ada diundang sama rektor Ubgris itu untuk mengelola radio. Nggak tahu kenapa
welcome aja dan suami sangat mendukung. Udah sampai sekarang. Akhirnya kembali lagi ya. Iya, dan di radio saya jadi dosen, Pak. Oh. Jadi dipercaya sama Ugris untuk mengawal teman-teman di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Sastra Indonesia itu di mata kuliah kepenyiaran. Sehingga itu tadi dosen apa dulu ya? Pokoknya dosen gitu ya. Dan sekarang jadi dosen juga di Ugris. Jadi dari praktisi sebetulnya. Ada 3 profesi ya, saya catat dulu Mbak Santi. Ada 3 profesi yang sudah diperoleh Mbak Santi karena beliau menemukan passionnya dan keinginan yang lain ternyata dapat. Saya ingin mencatat tadi Mbak Santi, kalimat Mbak Santi yang titik awalmu itu akan mengantarkan kepada titik akhir. Sebetulnya apa titik awal itu? Temukan passionmu dan buat komitmen. Dan Mbak Santi sudah dapat sekarang. Beliau passionnya memang di penyiaran. Ingin bisnis, beliau sekarang sudah mengelola bisnis. Loh, apa radio sopo rek sing mimpin? Iya. Belajar. Pengen dadi dosen cita-cita nih. Saiki dadi dosen. Alhamdulillah. Di Ugris ya. Luar biasa. Dan semuanya itu intersectionnya ada di passionnya Mbak Santi. Jadi sekali lagi saya catat, Sobat Kentil ya, temukan passionmu dan buat komitmen. Itu yang akan menentukan kehebatanmu di akhir. Mungkin gitu Mbak Santi ya? Yes, tepat sekali. Waduh, menarik ya. Biasa ya. Dan semua orang ada itu Pak. Aku pingin takon makeh Mbak Ganda. Tapi kita bikin patu. Mau belajar pada Mbak Santi patu. Mbak Santi, terima kasih banget untuk rawuhnya duduk di sini menginspirasi banyak orang ya. Penyiar senior dan tua. Tua ya Pak. Senior itu dari tua loh Pak. Senior itu maksudnya banyak pengalaman. Oh gitu. Dan aku mau dipotong dan idola saya. Terima kasih. Saya sebetulnya agak gemeteran ya, kayak duduk di kursi panas. Iya. Biasa nih nanya orang, sering ditanya juga. Mbak Santi, sebelum berakhir video ini kasih tips dong buat Sobat Kendel, whatever. Oke, baik. Sobat Kendel, setiap pribadi itu dilahirkan dalam keadaan yang sama. Dan manusia itu punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi, tetaplah menjadi pribadi yang percaya diri, kuncinya adalah bersyukur. Dalam syukurmu itu, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk menjadi berdaya dan berdampak. Hidup cuma sekali, lakukan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Luar biasa Mbak Santi ya. Sami-sami Pak. Speechless. Sobat Kendel, itu yang bisa kita share ya dengan penyiar top Indonesia yang sekarang memimpin Up Radio. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Kalau kepingin gabung di Up Radio, kepingin partneran dengan Mbak Santi di Up Radio, silakan klik di deskripsi. Jadi nanti ada kontaknya Mbak Santi ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yu Daging Kendel. See you Cak Kendel.